Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pakan-pakan untuk ikan cupang ya. Untuk pakan yang pertama cacing sutra, jentik nyamuk, terus kutu air, sama Daphnia magna atau kutu air besar. Oke, yang pertama kita bahas tentang cacing sutra ya. Cacing sutra ini bisa kita temukan di selokan-selokan yang kotor ya. Pasti kalau di selokan yang kotor itu pasti banyak cacingnya ya. Tapi kalau mau kita ambil itu harus kita cuci dulu, bersihkan supaya bersih bersih sekali ya. Karena takutnya itu banyak bakteri yang bisa berbahaya buat ikan cupang kalau kurang bersih ya. Kalau untuk pengen yang mudah, yang udah bersih itu beli aja di toko-toko ikan hias atau akuarium ya, suka ada lah, murah itu dijual juga. eh Cacing sutra ini sangat bagus untuk pertumbuhan ikan-ikan cupang ya. Biasanya kalau diberi cacing sutra itu pertumbuhan ikan itu agak cepat ya pertumbuhannya. Tapi untuk pemberian secara terus menerus oleh cacing sutra sih menurut saya ya itu kurang baik juga, karena kalau kebanyakan nanti si tubuh ikan itu agak gempal ya. Tubuhnya itu kurang kurang bagus. Dan juga kalau memberi pakan dengan cacing sutra itu jangan terlalu banyak ya, karena kalau kebanyakan nanti ada sisa di si soliternya itu bisa menjadi zat moniak ya, yang berbahaya buat si ikan itu sendiri ya, bisa menjadi penyakit seperti sisik nanas atau siknas. Itu kalau kurang bersih ya si cacingnya itu bisa menjadi siknas, atau nanti bisa jadi jamur atau apa ya yang bisa mengakibatkan ikan kita itu mati ya. Oke, cukup jelas ya untuk cacing sutra. Sekarang yang kedua jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk ini cukup mudah juga didapatkan ya kalau kalau lagi musim, tapi ya di air-air comberan gitu ya banyak, suka banyak. Untuk jentik nyamuk itu mengandung protein dan lemak yang tinggi, yang bagus ya untuk mempercepat kematangan telur si betina ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebreed itu seminggu sebelumnya itu bisa di si betinanya itu dikasih pakan jentik nyamuk terus ya tiap hari, sehari 2 kali gitu ya, itu untuk memperbanyak telur, kematangannya juga, jadi nanti hasil telurnya itu si burayaknya bisa banyak gitu ya. Biasanya itu jadi rahasia-rahasia para breeder yang hasil burayaknya banyak itu sama jentik nyamuk ya. Si betinanya dikasih jentik nyamuk sekali kasih makan ya cukup 5 ekor jentik nyamuk ya, itu jangan banyak-banyak. Oke, yang ketiga itu cacing darah. Cacing darah ini mengandung protein yang sangat tinggi juga dan bagus untuk ikan-ikan ya, tapi kurang saya saranin ya, karena cacing darah ini mengandung zat besi yang banyak ya, jadi kurang bagus buat buat ikan itu sendiri pertumbuhannya ya. Untuk cacing darah mungkin kurang saya saranin ya. Oke. Untuk yang keempat, kutu air. Kutu air ini sangat mengandung banyak protein, karbohidrat, lemak, juga yang bisa memperkuat tulang si ikan itu ya. Jadi pertumbuhan pertumbuhan ikan itu bagus. Rata-rata kalau teman-teman atau para peternak cupang itu kebanyakan merekomendasikan pakan itu sama kutu air ya, rata-rata kebanyakan ya, hampir semua lah. Bisa dibilang kutu air ini cukup bagus sekali ya buat pakan ikan cupang. Di samping itu biasanya
kutu air juga bisa buat pakan burayak umur 4 hari ya sampai dewasa itu bisa pakai kutu air ya. Untuk memperoleh kutu air sendiri itu bisa kita peroleh biasanya ada di sawah-sawah kayak gitu ya, atau air-air genangan ya, biasanya suka banyak lah kutu air di situ. Juga sekarang juga udah banyak yang suka budidaya itu, budidaya kutu air itu, jadi emang kalau beli sih harganya agak lumayan lah, soalnya kalau si kutu air itu umurnya nggak lama ya, cuma 3 hari 2 hari itu pada mati gitu, jadi harus sekali habis gitu ya. Oke, kita yang keempat atau kelima ya, saya lupa. Yang keempat ya, selanjutnya aja kata istri saya ya. Selanjutnya Daphnia magna atau kutu air besar yang ukurannya 2 sampai 5 cm itu. Bisa disebut juga udang laut ya. Itu udang, sekali udang itu bagus banget buat proteinnya tinggi juga, itu bagus buat ikan cupang. Dan Daphnia magna itu kita perolehnya itu dari hasil kultur ya, jadi kayak si telurnya nanti kita kultur pakai green water ya, biasanya itu sangat mudah sih sebenarnya kalau Daphnia, tapi harus tahu racikannya. Kadang ada pengalaman pakai Daphnia magna, kalau itunya salah bisa ikannya pada mati ya. Oke ya, mungkin sekian dulu ya. Untuk kesimpulannya, untuk pakan yang saya saranin itu kutu air ya, pakan utama kutu air ya. Kalau kutu air bisa diseling sama jentik nyamuk, sama encu atau ya istilahnya itu jentik nyamuk. Dan kalau ini bisa diseling juga sama cacing sutra gitu, tapi kalau cacing sutra jadi selingan aja sih kalau ini, tapi untuk harian juga nggak apa-apa sih. Cuma yang paling utama kalau ada kutir pakai kutir aja sama encu ya. Oh ya, pokoknya yang terpenting ikan cupang itu pakan terbaik itu pakan hidup ya. Pokoknya intinya jangan kasih pakan mati lah gitu, jangan, misal cacing darah kan ada yang beku gitu, itu kurang bagus sih menurut saya ya. Bagusnya yang pakan hidup kayak kutu air, jentik nyamuk. Dan untuk pakan burayak ada sih itu Artemia ya. Artemia itu kayak udang tapi kecil-kecil, kalau dapnya magma itu besar kan, kalau Artemia itu lebih kecil gitu, kecil-kecil sekali. Itu biasanya digunakan buat pakan burayak umur 4 hari sampai seminggu ya, bisa itu. Caranya itu dikultur juga 1 kali 24 jam baru menetas ya si telur-telurnya itu. Untuk penjelasan Artemia nanti di video selanjutnya kita akan kasih contoh gimana cara kultur, jenisnya bagaimana ya, alat kulturnya gimana, nanti kita akan jelasin. Oke, untuk kesempatan ini cukup sampai di sini dulu. Salam satu hobi, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.